Ini adalah Desa Siboro di Kabupaten Samosir. Lihat brother, di sini masih sangat asri dan hijau walaupun ada bukit-bukit yang bekas terbakar. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini ada satu makam dari opung-opung atau tetua di kampung ini. Nah, di sini ada kampung. Oke, kita jalan ke sana lagi. Di sana juga ada kampung. Kali ini kita bakal eksplornya itu di kampung-kampung ya, yang rumahnya masih sangat-sangat autentik dan khas sekali dari adat Batak Toba. Oke, ini juga ada satu makam khas Batak Toba Kristen yang bertingkat-tingkat. Nah, biasanya yang paling tua, yang kastanya paling tua, mungkin opung atau buyut, dia paling atas ya brother. Anaknya yang tingkatan kedua, ketiga, yang paling bawah gitu maksudnya. Oke, ini ada jalan. Ngomongnya nggak usah terlalu besar kali suaranya ya, karena ini kita lagi di kampung orang. Wow, ini keren. Ini ada rumah, ada jalan lagi ke sana. Ini pas di bawah bukit atau di kaki bukit. Dan kalau bisa dilihat di sana, di bukit sana, itu ada bebatuan bekas ledakan Gunung Toba ya. Jadi batu-batu yang kayak gini, tapi ukurannya lebih besar yang ada di atas sana. Nggak kebayang kalau gimana batu-batu itu jatuh. Oke. Dan di sini ada jalan lagi. Kayak kita kesini dulu ya. Kita lihat-lihat persawahan yang ada di Desa Cianjur Mula-Mula ini. Oh ya, BTW ini lokasinya di Kabupaten Samosir, Desa Cianjur Mula-Mula di Kampung Siboro. Lengkap ya. Nah, ini dia yang aku bilang tadi, batu-batu seperti ini yang ada di atas-atas sana, yang hitam-hitam itu. Kalau bisa dilihat juga dari layar, itu pohon. Nah, sebelahnya yang di sini itu batu, dan ini batu semua brother, yang hitam-hitam ini. Oke, kita teruskan lagi ke sana. Oh nice, hijau ya. Oh, itu bukit-bukit yang beberapa bulan lalu terbakar. Dia menguning dan sekarang perlahan mulai menghijau. Dan di sana ada pepohonannya juga yang ikut terbakar. Nah, itu dia. Oke. Yuk, kita teruskan. Ini tanam padi ya. Ada padi, cabai, dan bawang juga ada di sini kayaknya. Nah, ini dia lagi bebatuan kayak ginilah yang ada di bukit tadi ya. Ini juga. Ini semburan atau muntahan dari bekas gunung ledakan gunung super vulkano Gunung Toba. Itu di zaman purba ya brother. Jadi jangan samakan dengan ledakan Gunung Krakatau, ledakan Gunung Tambora, jangan disamakan. Kalau Gunung Tambora itu ledakan terdahsyat di era modern. Dan kalau Gunung Toba itu ledakan terdahsyat sejak zaman purba. Jadi kalau Gunung Tambora itu mungkin bisa berkali-kali lipat besar Gunung Toba dan besar ledakannya. Oh, bunga apa nih? Nah, ini ada satu aliran air yang langsung dialirkan dari air terjun yang ada di atas sana. Tapi lagi nggak kelihatan ya. Mungkin debit airnya kecil. Karena biasa yang kayak gini dialirkan langsung dari bukit. Nah, ini padi baru beberapa bulan ditanam lah kayaknya ya. Mungkin sebulan atau lebih. Kalau ini apa ya? Kurang tahu. Nah, di sana itu yang tertutup awan itu adalah Gunung Pusuk Buhit. Gunung yang
cukup sakral bagi orang Batak Toba. Oke. Wow, di sini indah ya. Pelan-pelan kita jalan ke sana ya. Masih ada abang-abangnya, laik-laiknya yang sedang bertani di sini. Oh nice. Jadi lokasi persawahan ini dikelilingi oleh perbukitan semua. Jadi mirip-mirip dengan kota Bandung ya. Tapi kalau yang di sini tuh dia isinya sawah. Ada satu titik api yang aku lihat di sana di atas bukit. Padahal udah memasuki musim penghujan ya. Nggak kelihatan sih. Kalau dari sini kelihatan jelas dan kayaknya lumayan besar tuh. Juga posisinya di bawah pohon. Takutnya pohonnya terbakar dan menyambar ke tanaman-tanaman lainnya. Ke ilalang-ilalang atau ke tumbuhan yang lainnya. Nah, ini tanam apa ya? Agak kering dia ya. Misi alap, Le. Iya. Ini tanam apa ya? Iya. Ini tanaman apa ya, Le? Iya. Oh, jahe. Kalau yang ini? Oh, bawang. Oh. Oke, lanjut ke sana ya, Pak. Oke. Apa? Medan. Di apa tadi? Pesta. Epri, keluarga Pak Epri. Nah, tadi jalan yang ke kampung tadi ujungnya di sini ya. Rumah-rumahnya tuh di ujung sana. Mentok di sana dia. Oh, ini udah panen. Mungkin yang di karung-karung itu hasil dari panennya ya. Oke lah. Ini keren ya, ada satu jalan yang dicor untuk akses bisa masuk mobil, pickup, sepeda motor. Jadi enak lah ke tengah-tengah sawah. Dan di sana juga ada jalan seperti ini yang dicor, tapi hanya muat untuk satu kendaraan sepeda motor atau kereta. Medan menyebutnya kereta ya. Lagi sedikit debit air dari air terjun sana. Oh, nice, indahnya pemandangan ini. Pusuk buhit berkabut, mungkin di sana udah hujan. Di sana juga udah mendung. Kita teruskan sampai ke ujung. Tapi padi-padinya agak sedikit menguning di ujungnya ya. Mungkin karena efek di sini enggak hujan beberapa bulan dan di Medan pun udah hujan, di sini masih sedikit curah hujannya. Sampai ini jalan yang ini kering dia. Biasanya ini selalu basah. Indah ya. Jadi nostalgia nih, kayak gambaran-gambaran atau lukisan-lukisan tugas dari guru saat menggambar. Saat pelajaran menggambar. Ada dua gunung, syup, syup, dan ada satu jalan, ada padi di tengah-tengahnya. Terus di sini ada matahari. Tara. Tapi mataharinya tenggelam arah mana ya? Oke, buat thumbnail dulu. Izin buat thumbnail. Mirip di tugas sekolah. Kayaknya aku harus di sini ya. Oke, tugas sekolah siapa?
di mata pelajaran menggambar yang seperti ini dulu buatnya. Ada 2 gunung, 1 tanaman padi, dan 1 jalan. Bahkan di sini ada drainasenya, aliran air yang langsung dialirkan dari Danau Toba. Oke. Oke lah, yuk. Nah, ini tanaman apa nih? Suara jangkrik udah mulai jelas kedengaran. Oh, ini cabe. Ini cabe, brother. Nampak dia dari pucuknya yang udah keluar. Nampak dia kelihatan ya. Cabe. Masih ada orang di sana. Mungkin bersiap untuk pulang. Kita teruskan sedikit lagi. Nah, ini cabai yang udah mulai besar. Wih, anginnya. Suara angin kedengaran nggak sih? Kencang. Dingin di sini, angin kencang dan wow. Badan jadi agak sedikit lebih hangat jadinya. Keren pemandangan ini, brother. Keren. Mungkin kayak gambar-gambar yang ada di kalender ya. Ini ada drum plastik. Oh, banyak bunga kayak gini di sini ya. Nah, ini dia. Ini bunga apa sih? Bunga matahari bukan ya? Tapi kalau bunga matahari dia ada kuacinya kan. Oke lah, kita terus ke sana. Orang di sini ramah-ramah ya. Itu bebatuan yang nyangkut di bukit. Kelihatannya dia kalau dari sini itu ada batu kan, ada beberapa batu, banyak lah, tapi yang besar-besar kelihatan beberapa. Ini 1, itu 2. Kelihatannya yang muncul di permukaan yang bisa kita lihat itu kayaknya besar gitu. Tapi kayak mana dia bisa bertahan di atas bukit sana? Mungkin di dalam tanahnya atau yang tertimbun di bukit itu lebih besar. Jadi makanya bisa nyangkut dia di sana. Nice. Nggak kebayang kayak mana apinya. Sebesar apa, karena ini pohon-pohon rimbun ini. Ada 1 tumpuk, 2 tumpuk pohon rimbun yang habis terbakar. Di sana juga ada. Dan di tengah-tengahnya itu ada jalan loh. Kayak ada jalur jalan dia ke sana, ke atas sana. Enggak. Dari sana naik terus turun lagi ke sana. Naik lagi ke sana itu. Ada orang-orangan sawah, brother. Aku pikir tadi suara apa. Pakai kaleng dia ya. Burung-burung berterbangan. Zoom. Wih, cantiknya. Mungkin ini yang namanya Wonderful Indonesia. Dan Indonesia itu tanahnya subur ya. Jadi kalau kenapa dia bisa subur? Karena di daerah bekas ledakan gunung. Dan Indonesia itu termasuk ke dalam Ring of Fire atau lingkar gunung api yang ada di dunia. Nah, Indonesia masuk ke dalam jalurnya. Jadi setiap gunung meletus menghembuskan apa sih namanya? Mengeluarkan debu vulkanik. Nah, saat debu vulkanik itu menyebar ke seluruh tanah gini, nah tanah itulah yang membuatnya debu vulkanik itulah yang membuat tanah itu bisa menjadi subur.
Cantik ya warna-warnanya. Kita terus lagi ke sana ya. Tanggung nih, tanggung sampai habis jalan. Di sana juga banyak kampung, tapi masuknya aksesnya nggak dari sini. Kita harus keluar lagi tadi, naik dan keluar jalan sana dari ujung sana dia. Itu yang ada cahaya lampu kereta. Sana jalurnya. Nah, itu juga ada cahaya lampu kereta dan turunan dari situ, dan bisa dari gang-gang sebelahnya atau jalan-jalan di sebelahnya. Wow, hari sudah semakin menguning, efek dari bias cahaya matahari yang terpantul dari awan itu. Kayaknya jalan betonnya udah habis, tinggal jalan tanah. Ini jalannya bisa ke sana, ke kampung-kampung sana bisa, tapi hari sudah akan gelap. Kayaknya kita sampai di sini aja ya. Nah, itu dia orang-orangan sawahnya. Coba kita zoom sekali lagi. Yang merah ini orang-orangan sawah semua. Jadi di orang-orangan sawah itu di atas baju, di atas kerangka badannya ada kaleng. Nah, kaleng itu kalau terhembus angin dia bakal mengeluarkan suara seperti itu. Aku kira tadi suara B2 ya. Tapi sulit menemukan kandang B2 di sini. Dia tersendiri dan jauh. Mungkin kalau orang-orang luar seperti aku akan sulit menemukannya. Oke lah brotherku, thank you yang udah nonton sampai sini. Nantikan terus videoku explore di Pulau Samosir ini atau di Kabupaten Samosir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih supportnya selama ini yang telah mendukungku. Ucapkan terima kasih, semoga sehat-sehat selalu. Kalau ada yang nonton sampai detik ini, coba tolong komen Indonesia subur. Karena memang tanahnya subur. Thank you ya. Bye bye.